Kembali lagi bersama saya, Juensi Hodawia. Pada kesempatan kali ini saya masih ingin membahas materi mengenai dashboard dari mata kuliah Sistem Basis Data. Nah, tapi pada saat ini saya ingin membahas mengenai dashboard yang lebih sulit lagi, lebih advance lagi. Ini merupakan contoh dashboard, tapi ini bukan saya yang buat. Nanti akan saya tunjukkan dashboard yang sudah saya buat. Sebelumnya saya akan sedikit menjelaskan mengenai dashboard ini. Yang pertama di sini tentu ada judulnya di header, yaitu Flights Dashboard. Kemudian dilanjut dengan ini ada side panel, ada airline, ada month, remove detail tabs, source code, about me, dan video. Nah, di airline ini ada daftar perusahaan-perusahaan penerbangan. Kemudian di month ini ada bulan setiap bulannya, bahkan juga data selama 1 tahun. Di sini ada remove detail tabs untuk menghapus apa yang sudah kita klik atau menampilkan data semula atau sebelumnya. Kemudian source code ini untuk untuk mendownload codingan R-nya atau aplikasi untuk membuat dashboard ini. Kemudian ini ada profil atau akun media sosial dari pembuat dashboard ini, dan ini video YouTube mengenai penjelasan tentang dashboard ini. Nah, kemudian di sini ada main dashboard atau dashboard body-nya. Ada value box, di sini ada 3 value box yang berisi jumlah penerbangan. Ini rata-rata penerbangan per hari, dan ini penerbangan yang delay. Nah, di sini ini semua tergantung apabila kita klik di sini ya, bulannya. Kemudian juga bisa kita tentukan dari airline-nya. Nah, sebagai contoh misalnya kita ganti menjadi ini Envoy Air. Nah, kita pilih di sini kan masih pilihannya all year. Berarti selama setahun itu penerbangannya ada 26.397. Perharinya rata-rata 72 penerbangan, dan delay-nya itu 22%, seperti itu. Nah, apabila kita mengganti bulan April misalnya, maka dia juga datanya akan berganti di sini. Penerbangan jumlah jadi 2.200 dan seterusnya. Nah, di sini ada data setiap harinya dari tanggal 1 sampai 30 April. Di sini juga ada datanya, ada 79 penerbangan misalnya di hari keempat, ada 70 penerbangan di hari 14, seperti itu. Nah, ini bisa kita klik seperti perintah di sini, klik bar for details. Bisa kita klik di tanggal 21 April. Nah, maka di sini muncul data penerbangan si Envoy Air ini ketika tanggal 21 April. Bisa dari destinasinya, tujuannya, terus waktunya, waktu berangkat maupun mendarat, penerbangannya, dan lain-lain sebagainya. Nah, oke. Langsung saja nih saya jelaskan sekalian. Remove detail tabs ini, tadi kan kita sudah pencet 21 April di Envoy Air. Apabila kita pencet ini, maka tabel ini akan tertutup kembali. Nah, seperti itu, tertutup kembali. Nah, kemudian dari sini juga top 10 destinations airports. Nah, di sini kan masih Envoy Air. Di sini adalah 10 tujuan bandara si Envoy Air ini yang paling atas. Nah, di sini yang paling atas itu ada Relay Durham International, itu 399 penerbangan ke airport ini. Kemudian dilanjut dengan Port Columbus International 224. Nah, begitu seterusnya. Ini ada 10 penerbangan tujuan teratas. Seperti itu. Nah, di sini ada source code. Kita coba. Dia akan terhubung langsung ke GitHub untuk mendownload data terkait coding untuk membuat ini. Nah, ya ada di sini. Nah, di sini ini adalah codingannya. Bisa dikerjakan menggunakan eksternal, yaitu database,
atau R memory. Ini bisa kita download di sini, clone or download, dan ini download zip seperti itu. Kemudian kita lanjutkan. Oh ya, ini juga About Me akan terhubung ke LinkedIn-nya pembuat dashboard ini, dan di sini ada nama dari pembuat dashboard ini, itu Pak Bakti Siregar. Nah, di sini juga bisa kita buat menggunakan codingan R. Oke, kita akan coba masuk langsung ke codingannya. Nah, saya akan menjalankan aplikasi yang saya buat, dashboard yang saya buat. Kurang lebihnya sama, cuman ada sedikit perbedaan. Nah, di sini kita lihat ada perubahan warna di sini. Ini juga bisa kita ubah di RStudio nanti. Dan ini perubahan judulnya. Dan kemudian di sini ada perubahan warna dan gambar-gambar ini juga bisa nanti kita akan bahas di codingannya. Di sini saya tambahkan logo Matana University di kanan atas. Kemudian di sini seperti yang tadi ada bulanannya. Dan sekarang kita mengganti, tadi kan airline di sidebar ini, sekarang menjadi destinasinya, tujuan bandara yang dituju dari perusahaan-perusahaan pesawat tersebut. Nah, di sini bisa ada banyak sekali. Oke, kemudian sama seperti tadi ya, source code untuk mendownload data, dan About Me untuk ke profile, dan video untuk video penjelasan dashboard ini. Nah, seperti itu, kita langsung coba masuk saja. Oh ya, di sini juga seharusnya ini total flight sama seperti tadi, dan ini top 10 airlines. Jadi penjelasannya adalah apabila ini destinasinya kita pilih, maka akan ada 10 perusahaan penerbangan yang paling sering ke destinasi yang kita pilih di sini, seperti itu. Seharusnya seperti itu. Nah, di sini sama jumlah penerbangan, rata-rata penerbangan per hari, dan delay. Kita akan bahas saja langsung di codingannya. Di sini codingannya diperlukan UI server global, dan ini ada kolom plot.js, ini ada bar plot.js. Saya akan bahas satu. Di sini di global R ini biasanya di sini lebih ke untuk library-nya, kemudian juga di sini untuk membaca datanya dan lain-lain. Nah, kita coba bahas satu-satu. Library-nya itu ada Shiny Dashboard, dan Shiny Themes. Ini untuk aplikasi semua ya. Ini aplikasi Shiny, ini untuk dashboardnya, dan ini untuk tema-temanya. Kemudian ini ada DPLYR, ini untuk manipulasi data. Kemudian untuk string R ini terus ada di sini ada Pure, ada Erlang. Di sini untuk tools programming, di sini ada di Pure. Kemudian di Erlang ini ada package untuk R Markdown. DT ini untuk library data tables-nya dari JavaScript. R2 D3 ini ada D3 visualization. Dan ini terakhir NEC, New York City Flights 13, ini dataset semua penerbangan di New York City ketika tahun 2013. Di sini kita ingin membuat airport list. Nah, diambil dari airports, kemudian collect split.name, $name, dan map $FAA. Nah, ini nanti akan saya bahas juga. Ini merupakan nama variabel di airport ya. Kemudian ini ada month list. Ini list untuk bulanannya tadi, list 1-12. Set name-nya itu month name. Dan di sini juga month list all year 99. Oke, kita langsung coba ke UI-nya.
di sini UI ini bersumber dari global.r. Nah, ini maksudnya UI ini tuh sumbernya itu dari global.r ini, maka kita memerlukan global.r. Nah, ini kita bahas UI-nya, user interface, yaitu dashboard page. Ini title-nya www.nhflights.com. Ini untuk nama website ya, biasanya di atas-atas gitu. Seperti misalnya ini bar plot.js. Nah, itu ntar apabila kita buka website ini, yang terbaca adalah www.nhflights.com seperti itu. Nah, skin ini warnanya warna hijau, headernya. Kemudian di sini title-nya New York City Flights yang di kiri atas tadi. Title weight-nya itu 230. Di sini text regularly, class dropdown, text image, source-nya tuh dari matane.png. Ini lebar dan tinggi dan lebarnya 47. Ini merupakan logonya, logo Matana ini tinggi dan lebar 47. Nah, kemudian tadi ini ya, New York City ini sama skinnya itu warna hijau. Skin itu juga bukan cuman ini, tapi apabila kita arahkan ke sini, nah ini akan ada highlights warna hijau. Jadi seperti tema. Oke, kemudian lanjut ke sidebar-nya, itu ada dashboard. Sidebar itu ada select input. Select input itu untuk memilih tadi ya. Kita kan pilih ada airline, ya kita pencet ke bawah, panah bawah, itu akan ada pilihan-pilihan banyak. Itu adalah select input. Nah, input ID. Nah, ini select input ini akan kita beri nama, akan diberi ID yaitu airline. Nah, labelnya itu merupakan destinations, airports. Nah, choice-nya itu airport list dan tadi dari global.r. Oke. Kemudian set menu of the dashboard, sidebar menu, select input. Nah, untuk select input yang month, untuk yang bulan diberi nama month, tik 2, month list. Ini choice-nya dari global.r tadi, month list. Select 99, size-nya ukurannya 13. Kemudian di sini ada action link. Action link remove icon itu threshold. Kemudian remove detail tabs, ini merupakan nama dari sidebar yang tadi untuk menghapus tabs yang sudah kita klik. Nah, ini icon kita bisa dapat di font awesome. Dan ini remove. Ini itu untuk fungsinya remove. Nah, kemudian ini ada menu item. Namanya menu item yang tadi source code. Nah, ini ikonnya GitHub, bisa didapat di font awesome. Kemudian about me video juga ini bisa dapat di awesome. Nah, ini href ini merupakan link yang bisa kita klik untuk langsung tertuju ke GitHub saya, dan ini LinkedIn saya. Ini video YouTube, nanti kan saya upload di YouTube dan akan saya masukkan di href ini. Kemudian dashboard body. Di dashboard body ini ada tab set panel, ada ID, yaitu ID-nya itu tabs. Kemudian tab panelnya itu ada judulnya itu main dashboard. Tadi itu ya, di dashboard body-nya itu ada ini dia, main dashboard. Nah, itu didapatkannya dari sini, title ini. Kemudian ada value di sini, page 1 ini akan dibahas di server. Kemudian ada flight row, value box output, total flights per day, percent delay. Ini adalah value box yang ada 3 tadi, yang di atas yang ada 3. Nah, itu akan dibahas di server. Di sini ada flight row, column width-nya lebarnya 6. Nah, ini ada D3 output, group total, sama D3 output top airlines. Itu juga, itu baris yang kedua ya. Flight row itu baris dari baris yang pertama tadi itu flow value box, baris kedua itu yang group total dan top airline, seperti itu. Nah, ini untuk baris pertama, ini flight row pertama, ini flight row kedua, seperti itu. Ini akan dibahas di server. Oke, kita akan masuk ke servernya. Ya, ini di server ini ada function, input, output, dan session. Dan ini tab listnya kita buat 0. Dan di sini ada show notification, ini created by Junsi Hodawiyah. Durationnya itu 5, di sini adalah 5 detik. Dan di sini type-nya error. Error itu maksudnya adalah warnanya. Di type di sini warnanya error atau warna merah. Nah, ada juga type-nya tuh message, itu warna biru, seperti itu. Kita coba lihat saja notification-nya.
Kalau misalnya tadi kan sudah dijalankan, maka notification-nya sudah hilang karena di sini duration-nya hanya 5 second. Nah, kalau misalnya kita mau bikin notification-nya tidak hilang, maka mungkin di duration-nya itu bisa dibuat jadi 0, maka dia tidak akan hilang. Kalau 5 second maka kita harus buka lagi aplikasinya. Biasanya dia muncul di sebelah sini, di kanan bawah dari dashboard. Nah, ini dia warna merah, dan dia cuma muncul selama 5 detik dan dia akan hilang. Oke, selanjutnya di sini ada function reaktif untuk mempersiapkan SQL query yang ada di dalam dashboard, yang semua elemen itu ada di dalam dashboard. Nah, ini sebagai berikut. Di sini flights itu difilter dari carrier, input airline, dan juga kemudian di left join airline sebagai carrier, di rename airline-nya menjadi name-nya itu menjadi airline. Left join dari data airports by origin itu dari FAA juga nama jadi origin. Kemudian di rename dari origin name itu dari name menjadi origin name. Kemudian ini select min LAT, min LON, min ALT, min TZ, min DST. Ini artinya tidak mau menggunakan variabel-variabel tersebut di dalam airports, data airports. Nah, ini left join airports by destination dengan FAA, rename destination name, dan di input ini masukkan. Nah, jadi dari airports maupun flights ini dia di input month ini. Jadi setiap airport itu pasti ada jadwal penerbangannya setiap bulannya, seperti itu. Kemudian di sini ada output total flights. Total flights itu untuk yang di sini ya, di flight row yang kedua, baris yang kedua di dashboard tadi. Total flights di situ, sebelahnya ada top 10 airlines. Ini adalah codingnya output total flights, render value box. Ini total flights itu dari yang atas ini, number of flights ini, value box pertama, value box kedua, dan ketiga ada di flight row yang pertama, baris pertama. Nah, didapat dari ini base flight, tally pool as integer, pretty none. Value box iconnya ini plan departure, bisa dapat di font awesome, colornya purple, dan subtitlenya itu ada number of flights. Kemudian output per day, render value box, masih menggunakan value box. Di sini ada group by day dan month, ada tally and group, summarize, ini average mean, ini rata-rata dari n. Kemudian ada pool average, round ini pembulatan, dan pretty number, big mark sama dengan tanda koma, value box icon balance scale, yellow, average flights per day, ini untuk yang kedua, average per day. Ini untuk yang persen delay, sama saja. Cuma di sini dia ada penambahan muted di sini untuk menambahkan variabel baru yaitu delay. Dan di sini keterangannya lebih dari 15, apabila lebih dari 15 dinyatakan sebagai delay. Seperti itu. Dan ini ada muted juga persen delays, itu dibagi dengan total. Dibagi dengan total dikali dengan 100. Dengan warnanya, colornya marun, totalnya flat delay. Ini untuk daily trend, group total, render day 3. Nah, ini dimasukkan input month-nya, kemudian ini group by-nya, group muted. Nah, kemudian di sini untuk mendapatkan kolom call plot ya. Nah, call plot ini juga berhubungan dengan data JS di sini. Call plot JS di sini berhubungan untuk membuat interaktif grafik call plot di sini yang di total flights menggunakan bantuan dari call plot JS. Kemudian di sini top airlines, ini untuk yang di sebelah kanan, interaktif yang bar plot di sebelah kanan. Nah, ini juga didapat dari carrier dan airline. Kemudian dibantu dengan bar plot JS yang ini, data JSON.
Kemudian get details di sini function airport 0 sama dengan day sama dengan 0. Nah di sini rest base flight is 0, airport filter destination ini airport, jadi as integer day. Kemudian di sini kita mau lihat 100 data teratas. Nah ini kan select ini mengambil data variabel bulan, hari, penerbangan. Tail 6 ini nomor pesawat, dan ini departure time, keberangkatan, dan ini kedatangan, destination, tujuan, dan jaraknya. Collect muted, ini kita membuat variabel baru month yaitu month name as integer. Yang ini kita buat as integer yaitu month. Kemudian ini ada day column, month atau day column klik. Nah ini untuk kliknya ketika kita klik bulan atau hari, nah ini dia codingan yang diperlukan. Oke, day itu dari input column klik, month itu dari input month. Oke, input table, tab panel. Nah di sini render data table. Nah ini untuk mengeluarkan data dalam bentuk table. Apabila kita klik hari-harinya. Oke, kemudian ini bar klik, ini bar untuk fungsi bar untuk pas kita klik itu akan muncul tabelnya. Airport, input bar klik, month juga dari input month. Tab panel, paste, input airline, airport, dan sebagainya. Sama di sini render data table juga ketika kita mengkliknya itu, maka kita akan mendapatkan table airport. Kemudian kita masuk ke remote tabs, ini observe event input remove. Nah ini untuk fungsi ketika kita memencet yang fitur remove ya. Jadi kalau kita pencet remove, jadi semua tabs yang sudah kita pencet itu akan terhapus seperti tampilan dashboard semula. Nah, kemudian di sini akan saya buka sedikit yang CallPlot.js-nya. Ini fungsi-fungsi dari JS yang digunakan. Di sini ada untuk mengubah nama ininya ya, nama dari boxnya itu. Ini total flights. Nah ini total flights yang di sini. Juga ada click bar di sini. Click bar for detail, tulisan-tulisan ini diubah di JS. Nah CallPlot itu bagian total flights, dan di sini click bar for detailsnya di sini. Kalau untuk bar plot juga ini codingan yang diperlukan. Ini untuk mengubahnya top 10 airlines, dan ini click bar for details. Oke, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.